Hadirin para jamaah sekalian, demikianlah tadi pembacaan surah Yasin, tahlil, zikir dan doa yang telah dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Mursidin. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, kita bacakan surah Yasin, tahlil, zikir dan doa, mudah-mudahan pahalanya sampaikan untuk almarhum almarhumah, keluarga kita, orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, dan para jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan seluruhnya mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tadi kita laksanakan pembacaan surah Yasin, zikir jam 4 kurang 10, mengingat waktu sekarang jam 4 lewat 39 menit ya, biar setelah ini ada sambutan dari Ketua DKM, yang mana sambutan ini akan disampaikan oleh Ketua DKM Bapak Ustadz Haji Salim. Pada beliau kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, kami atas nama DKM Masjid Jami Al-Falah menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak yang dari beberapa jauh begitu sampai ke sini. Mudah-mudahan langkah Bapak menjadi satu amal ibadah kelak di kemudian hari, jadi catatan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa bukti bahwa kita telah melaksanakan sebagian dari kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu di setiap masjid yang terdapatkan kuliah subuh yang insya Allah dipimpin oleh orang tua kita, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Asmadi. Alhamdulillah, kita doakan semuanya, wabil khusus guru-guru kita, mudah-mudahan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya para kiai-kiai kita untuk memberikan tausiah dan ilmunya kepada kita, dan kita sebagai muridnya insya Allah bisa menerima dengan hakul yakin. Kita kelak diamirkan akan kumpul bersama-sama dengan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mohon maaf barangkali pastinya kami tidak bisa hadir di tempat bapak-bapak, mengingat kondisi kami tidak bisa jalan jauh atau kaki kami ini sedang sakit sudah beberapa bulan ini.
Kadang-kadang memang bukan kadang-kadang, di masjid ini pun kami datangnya paling seminggu 2 kali, kadang seminggu sekali, karena memang kondisinya sangat tidak mungkin. Ini kami paksakan aja berdiri. Jadi kalau kenapa saya pegangan ini, saya takut jatuh, karena kalau jatuh nanti berantakan, jatuhnya nggak enak. Ini juga memang tidak banyak yang mendapatkan, karena maksudnya tadi saya bilang saya tidak dalam keadaan sehat. Apabila ada kekurangan, tentu pasti banyak kekurangan-kekurangannya tanpa ada kelebihannya. Kami atas nama Jamaah Masjid Al-Falah mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila nanti di sana sini tentu banyak kekurangan-kekurangannya. Mungkin itu saja mengingat waktu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada subuh ini kita masih diberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa hadir di kuliah subuh Rabu pagi. Mudah-mudahan kehadiran kita, silaturahmi kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan juga umatnya. Mudah-mudahan di yaumil akhirat nanti kita sama-sama mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, singkat saja kuliah subuh kita pada saat ini sampai 5:30, dan mohon kurang lebih 5 menit ada pengumuman nanti. Ya, untuk penceramah kita pada saat ini yang mendapat giliran guru kita Al-Mukarram Bapak Ki Haji Hasanuddin MA. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur mari sama-sama senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekitar 15 menit insyaallah apa yang saya sampaikan ini menjadi hikmah manfaat buat kita bersama dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sering kita yaitu mendengar dalam satu kalimat ratib, di dalam ratibul atos ada seorang nama yang bernama Syekh Ali bin Baros wa usulihim wa furu'ihim. Betul gak Pak? Pak, betul gak Pak? Orang ngantuk awalnya masih ya. Kenapa nama seorang Ali Baros wa usulihim wa furu'ihim selalu digandengkan dengan yang namanya Sahibur Ratib Al-Attos, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attos wa Syekh Ali bin Baros wa usulim wa furuhim? Betul gak? Kenapa sampai digandengkan begitu? Kita lihat sejarahnya sedikit. Bahwa beliau adalah dulu seorang badui, orang bodoh, orang tidak ngerti. Yang namanya orang badui, pakaiannya aja juga sembrono, ya, ngomongnya juga acak adul kalau Betawi bilang, ya, nggak jelas, nggak semenggah, ya. Tetapi dia cinta sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attos. Kemana Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attos, ngikut dia ngajar. Kadang bawain sendalnya, bawain tasnya, bawain berkatnya. Kalau ada, nggak tahu dulu ada apa kagak ya. Ya, kemana aja ngikut tuh, ya. Terus akhirnya apa?
Suatu saat Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ya, sibuk ngajar ya, sampai enggak yang namanya sempat makan. Dia sempat makan. Karena ke sono dakwah, ke sini dakwah, ke sono dakwah. Biasa kalau ustaz kayak begitu, ya kan? Kayak makan dulu di sini, ntar aja di sono aja biar ngejar waktu, gitu. Makan lagi di sini, ntar aja biar sono masih ada satu acara, begitu. Kayak Ustaz Kamal gitu, ya, suruh makan sini nggak mau, sono aja, gitu. Nah, akhirnya sampai beberapa tempat acara Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahibur ratib Al-Attas, ya, pulang, kan udah tengah malam, perutnya lapar, pengen minum, pengen makan. Ngomong sama Ali nih, ya, Li, kalau bahasa gitu ya begitu, ambilin guru air ngapa? Bener pas namanya Ali. Ariwawa. Waduh guru, air lagi habis guru, nggak ada apa-apa. Emang guru aus? Pakai nanya tuh Ali waktu itu. Aneh lagi nanya, ente Ali, gitu. Udah kalau emang air kagak ada, makanan nggak ada di rumah, nih kata Habib Umar bin Rahman Al-Attas, ya, udah kita ngaji aja dah, begitu. Daripada kita ngapa-ngapain, ngaji. Ayo Ali, ente baca kitab. Waduh guru, baca kitab saya kagak bisa. Tapi bismillah alhamdulillah amma ba'du bisa? Bisa. Yaudah itu ente baca, kata begitu. Udah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin amma ba'du. Terusin Ali. Wah, kagak bisa saya guru, gitu. Gitu. Ayo. Kata Habib Umar bin Rahman Al-Attas, ya. Engkau ikuti aku, ya, kata Habib Umar kepada Ali nih, ya, yaitu apa? Aku baca, engkau baca, bismillah alhamdulillah amma ba'du. Selanjutnya apa? Dalam satu riwayat disuruh apa? Yaitu ngemul lidah. Lidahnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahibur ratib, ditempelkan dengan lidahnya Ali ini, begitu, ya. Akhirnya apa? Selesai Ali, kata Habib Umar nih, ya, bahwasanya ilmu yang aku punya, aku sudah transfer kepada engkau, kemanapun engkau, insya Allah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya aku tidak reda, wahai Ali, kata Habib Umar, bila namaku disebut, nama engkau tidak disebut. Tuh, makanya sampai di dalam Ratibul Attas selalu namanya digandengkan dengan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Makanya bila seseorang membaca Fatihah untuk Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahibur ratib Al-Attas, dia tidak menyebutkan nama Ali bin Abdullah Baros wa usulihim wa purihim, Fatihahnya nggak diterima. Artinya apa Pak? Di sini ada hikmah. 5 menit lagi Pak, tenang aja, ya. Bahwa kita jangan jauh dari ulama. Kalau kita pengen dekat dengan, pengen berkah, jangan jauh dari ulama, dekat dengan ulama. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Nanti di akhir zaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang sudah jauh dari agama, banyak orang yang sudah jauh dari ulama, banyak orang yang sudah jauh daripada majelis taklim. Mereka hanya memikirkan perut dan perut, jabatan dan jabatan, kedudukan dan kedudukan. Itu yang mereka perebutkan. Akhirnya apa? Mereka jauh dari ulama, mereka jauh dari agama, mereka jauh daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nantinya apa? Yaitu yarfa'ullahul barakata min kasbihi. Allah akan angkat nilai keberkahan. Makanya kita mudah-mudahan berharap kumpulnya di kita di kuliah subuh Rabu pagi ini paling tidak untuk dekat dengan ulama. Karena orang yang dekat dengan ulama berkah Pak. Berkah benar. Jangan jauh. Apalagi ada kesempatan kita nih, mumpung masih hidup.
Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat yang suka dilupain, as-sehah wal faragh. Kadang nikmat sehat suka kita lupain. Kalau lagi sehat, wah, mana aja kan enak kalau sehat, betul gak? Cuman suka dilupain untuk ibadah. Kalau lagi sakit baru udah ngerintih. Makanya nikmat sehat itu mahal kalau kita ngeliat orang sakit, Pak. Betul gak? Ya kita kan diantaranya pernah sakit nih, nikmatnya sehat mahal bener, Pak. Maka selagi diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nikmat bisa berjalan, bergerak, melihat, mendengar, janganlah kita sia-siakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktif di majlis-majlis ilmu, syiarkan masjid-masjid, insya Allah hidup kita berkah. Berkah, Pak. Nikmat kesehatan. Makanya yang jauh-jauh ya. Nikmat sehat ini kita manfaatkan untuk ibadah. Jangan jauh dari ulama ya. Namun kalau orang jauh dari ulama, keberkahannya diangkat. Termasuk negara kita, Pak. Negara ini para pemimpinnya kalau jauh dari ulama, berkahnya dicabut sama Allah. Kenapa? Karena udah banyak mikirin perut jabatan, ntar gue dicopot, ntar gue begini, begitu kan? Tapi kalau orang-orang kuliah subuh pagi, gua mau dicopot kagak, yang penting gue sholat, yang penting gue ibadah, yang penting gue kuliah subuh, pulang dapat berat kagak juga nggak apa-apa, gue nggak ngerutuk, ya, betul gak kira-kira? Gitu. Yang kedua, suka nikmat yang dilupain adalah wal faragh, ya, nikmat kesempatan. Kesempatan hidup di dunia cuma sekali, Pak. Nggak bisa terulang kembali. Makanya saya katakan, bisa saja subuh ini subuh terakhir buat kita. Kenapa? Karena kita sering mendengar jamaah kuliah subuh, pulang kuliah subuh meninggal, pulang kuliah subuh minggu pagi meninggal. Ada gak yang begitu? Bisa saja kita ini adalah rebok terakhir buat kita. Siapa yang bisa menjamin pulang dari kuliah subuh ini kita masih hidup? Nggak. Siapa yang bisa menjamin nanti malam kita masih hidup, besok pagi kita masih hidup, minggu depan kita masih hidup? Nggak ada, Pak, yang bisa menjamin. Termasuk saya. Bisa saja hari ini rebot terakhir saya ngomong. Umur nggak ada yang tahu, Pak. Maka kesempatan yang mulia ini, ayo manfaatkan untuk ibadah. Kesempatan yang mulia. Jangan tunda-tunda kita untuk berbuat baik. Jangan tunda-tunda kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita tunda-tunda kita untuk bersedekah. Jangan tunda-tunda kita untuk ibadah. Jangan tunda-tunda kita untuk berbuat baik. Kenapa? Umur nggak tahu. Kenapa bila kita meninggal dunia dalam hal menzolimi seseorang, dalam hal membohongi seseorang, maka meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Berat ini, Pak. Lagi yang tukang ngibul ya, iya. PPKM kayak dianuin apa? Kayak orang tahlilan gitu. Mungkin. Nah, ini menjadikan buat kita. Ayo sama-sama melalui daripada kuliah subuh ini, ya. Kita pertama, jangan jauh dari ulama. Deketin. Ya, mulianya Syekh Ali Baros, diangkatnya karena dekat dengan ulama. Ya. Saya punya jamaah ngikut saya mulu tuh, Pak, Bento. Nggak diangkat, Pak, derajatnya. Kadang didapatnya Garuda, saya Garuda juga. Kadang-kadang suka nggak salah ngasih amplop, sampai begitu tuh. Pernah tuh. Kayak amplop saya tebel amat tuh. Ya udah buat ente. Legedean dia, ya memang udah rezekinya. Tuh berkatnya dengan ulama. Makanya jangan jauh nih dari ketua kuliah subuh pagi, Rebo, ya, Ustaz Haji Ahmadi, Kiai Sulaiman, ya, Haji Madani, ya, Mustafa, semua deketin aja ulama. Insya Allah mandangnya udah ibadah, apalagi sampai yaitu ngikutin dalam berdakwanya, insya Allah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Semua banyak hikmah dan manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jamaah sekalian, demikianlah nasihat agama atau ceramah yang telah disampaikan oleh guru kita Mukarram Bapak Ki Haji Hasan Alin MA. Ya, kita jangan jauh-jauh dari ulama, insya Allah berkah. Di pagi hari pada dapat berkat tuh, ya, pada dapat tentengan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita aplikasikan, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, untuk kuliah subuh Rabu ini memang kita tutup 5:30 ya. Ya, ada lain dengan minggu, kalau minggu sampai 6:30 itu memang udah komitmen kita ya. Dan untuk selanjutnya adalah beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, untuk kuliah subuh Rabu depan tanggal 1 September 2021, tempatnya di Masjid Jami At-Taqwa ya, Jalan Sagu Taman Pancing, Jakarta. Ketua DKM-nya yaitu Bapak Tamin Haji Nasar Umar. Untuk penceramahnya insyaallah Al-Mukarram Bapak Ki Haji Ahmad Fikri Alsi, Imam Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Abdurrahman SAG, Tahlil Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Syafi'i Karim. Kemudian alhamdulillah untuk kuliah subuh Ahad gabungan ya, minggu besok sudah dibuka, yaitu kuliah subuh minggu atau Ahad gabungan tanggal 29 Agustus 2021, tempatnya itu di Masjid Jami Al-Bahja, Jalan Gandaria 5, Jagakarsa, dekat Balai Rakyat. Ketua DKM-nya yaitu Bapak Ustadz Haji Norman Prayoga. Untuk pembaca kitabnya insya Allah pembaca Tarkib Al-Mukarram Bapak Ki Haji Dr. Andes Enjum Jumhanda. Penceramahnya Al-Mukarram Bapak Ki Haji Dr. Andes Sulaiman Rahimin, Imam Al-Mukarram Bapak Ki Haji Hasan Fahmi. Ya, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menghadiri kuliah subuh baik yang Rabu, Minggu, Sabtu dan lain sebagainya. Alhamdulillah di Jakarta dari malam Senin sampai malam Minggu kuliah subuh ada semua. Kalau mau nyari pahala sebanyak-banyaknya, mari sama-sama kita hadir taklim-taklim yang ada di Jakarta ini. Ya, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita dan Allah berikan kesempatan dan kita manfaatkan kehidupan usia kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa pakai masker ya kalau boleh subuh. Dan jangan lupa uang infaknya ya. Dan alhamdulillah kantong hijau pada saat ini 2 juta kurang, itu 1.880.000 ya. Mudah-mudahan Rabu depan 9 juta gitu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita infakkan, kita sedekahkan, kita amalkan mudah-mudahan diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa penutup Al-Mukarram Bapak Ki Haji Dr. Andes Zainal Mustafa.